Pada bulan Agustus ini kami akan memperingati Hari Kemerdekaan. Dan kami percaya bahwa setiap kali kami melihat bangsa-bangsa mencari keinginan untuk mensejahterakan, memakmurkan, dan memberikan keadilan yang sungguh-sungguh bisa merata. Tetapi Tuhan, kami tahu bahwa tidak ada satu negara di dunia ini yang bisa mencapai adil dan makmur, kesejahteraan yang sejati. Karena di dalam kami ada sesuatu yang belum bisa menerima dan tidak mungkin bisa menerima hal ini. Dan kami tahu Tuhan, bahwa di dalam Kristuslah gereja Tuhan, umat persekutuan di dalam Engkau menerima satu terang kemuliaan, satu keadilan kemakmuran, satu kesejahteraan dan janji Tuhan yang tiada berakhir. Dan hanya di dalam tubuhmu, di dalam daging dan darahmu, semua yang dicita-citakan oleh manusia berbahagia, yang dikejar-kejar oleh manusia kesuksesan, keturunan demi keturunan adalah sungguh-sungguh bisa mendengarkan dan taat kepada Engkau Tuhan. Dan semua Engkau janjikan bukan di dalam diri kami, tetapi di dalam Engkau sebagai terang. Engkau yang memberikan kepada kami satu penebusan, sehingga tidak ada satu yang bisa kami andalkan di dunia ini. Bahkan orang pun yang sepandai apapun tidak mungkin menjadi sandaran kami, karena kami akan menyembah berhala, karena bukan mengagungkan Engkau. Biarlah Engkau lindungi keluarga dan juga negara kami, masyarakat kami, supaya kami sungguh-sungguh memancarkan kemuliaan Tuhan. Terang Tuhan yang mulia itu yang dicari manusia dalam kegelapan, yang hari ini akan kami pelajari, yang hari ini akan kami mengerti mengapa bangsa Israel kehilangan cahaya itu dan menjadi gelap dan sangat pekat sekali, dan di dalam kebinasaan mereka akhirnya, karena Engkau sang terang ditolak dan dibunuh, disalibkan, dihina, dicemooh, dan akhirnya mati. Dan sungguhlah celaka kami manusia yang tidak mengerti hal ini, karena sang terang adalah penakluk kegelapan, dan hati jahat manusia, kekejaman, kekejian manusia tidak akan bisa membunuh Allah, membunuh sang penebus, karena dia akan bangkit dan menyatakan kemuliaannya. Terima kasih Bapa, di dalam terang kebangkitan itulah kami hari ini belajar kekuatan yang sempurna dari Tuhan yang ada dalam hidup kami. Jadilah terang dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan membuka Matius pasal yang kelima, ayat 14, hanya 3 ayat ya. Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan 16. Perhatikan pembagian yang sangat singkat ini. Yang pertama, Tuhan Yesus menyatakan diri kita adalah, atau jati diri kita adalah terang. Dan terang itu bukan berasal dari kita, tetapi berasal dari Kristus yang adalah terang dunia. Kamu, bukan kamu satu orang, tetapi ini kamu semua. Jadi kamu dalam bentuk yang jamak. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Jadi ini adalah jati diri orang-orang percaya, itu akan diletakkan oleh Tuhan di atas gunung, di kota perkumpulan orang-orang percaya, dan tidak mungkin tersembunyi. Jadi perkataan tersembunyi ini nanti kita akan bahas karena ini penting sekali. 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Gantang itu seperti keranjang yang untuk menutupi kalau malam hari tidur, maka lampu-lampu itu biasanya tidak dimatikan, tapi kecil terus ditutupi supaya tidak mengganggu kita tidur. Ya, jadi kalau tidur itu
lampunya itu ya remeng-remeng gitu. Tapi kalau kerja, lampunya itu harus dibuka, harus menyala, menuntun orang bekerja gitu. Jadi ini perbedaannya kita melihat di sini. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi tidak mungkin di bawah, dia diletakkan di atas yang bisa menyinari semua ruangan yang paling pas, yang tepat. Nah, itu di mana? Ya. Nah, biasanya kan kita ada digantung di tengah-tengah ruangan. Kalau zaman dulu kan, ya, yang pakai lampu oblik situ atau strongking gitu ya. Nah, itu ditaruh di atas dan kemudian itu nyala dan semua mendapatkan nyalanya. Nah, kalau di sini adalah kaki dian. Kaki dian melambangkan sebenarnya adalah gereja. Gereja Tuhan. Jadi kaki dian. Jadi diletakkan di kaki dian dan kemudian dinyalakan menerangi semua orang dalam rumah itu. Jadi menerangi itu bukan menerangi bendanya, tapi menerangi orangnya. Jadi bukan menerangi ruangannya, bukan. Menerangi itu orangnya. Artinya berpusat pada orangnya yang akan melihat, akan berjalan dan semuanya. Yaitu jelas sekali, menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bukan menerangi benda-bendanya, tapi orangnya yang diterangi. Ya. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Artinya di depan orang itu muka orang dengan orang itu bercahaya. Jadi ini ada interaksi. Ya. Kalau garam itu dia meresap. Ya. Kalau ini enggak, ini tatap muka, mau tidak mau kamu harus ada dan kamu orang Kristen kamu harus punya terang. Kapan itu? Waktu berinteraksi dengan yang bukan terang, terang itu menyala. Seperti itu. Ya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatanmu yang baik, terus perbuatanmu yang baik itu tujuannya apa? Memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi bukan memuliakan dirimu, bukan memuliakan siapapun, bukan memuliakan hal-hal yang lain selain adalah Bapamu yang di surga. Jadi perbuatanmu itu adalah perbuatan yang memuliakan Bapamu. Perbuatan apa yang memuliakan? Perbuatan apa yang bisa diterima oleh dunia dan dibutuhkan oleh dunia dalam hidup yang penuh ketawaran, kebusukan, kegelapan, kekejian, dan apa itu perbuatan baik? Nah, saudara-saudara akan melihat khususnya di dalam bukunya James Kennedy yang mengatakan bagaimana kalau Yesus tidak dilahirkan. Nah, di situ dia membuktikan begitu banyak pekerjaan-pekerjaan perbuatan baik orang percaya yang menerangi dunia ini. Artinya apa? Banyak hal-hal yang sudah diberikan. Pengontrolan kesehatan, pengontrolan makanan, FDA, terus kemudian pengontrolan tentang perang, bagaimana kalau orang perang itu siapa yang akan memelihara mereka yang cacat, dan semua itu adalah anak-anak Tuhan yang mengerjakan semua. Rehabilitasi, panti jompo, panti orang nakal, semua panti-panti, bukan panti pijat pokoknya. Ya, bukan panti-panti nggak genah itu. Dan ini adalah bagaimana masyarakat itu ditolong oleh orang-orang percaya dan dalam perbuatannya itu mereka tidak melihat kamu perang, kamu golongan siapa. Kalau kamu kakimu kena tembak, kena bom, kena martir, kami tolong. Dan itu adalah di dalam perang dipersyaratkan yang menolong orang-orang yang cacat. Kalau tidak boleh perang. Itu PBB punya aturan perang seperti itu. Dan yang bikin adalah teolog Bertrand Russell dan beberapa teman. Itu ceritanya panjang sekali soalnya. Nah, terang yang apalagi yang bisa dilihat? Perbudakan. Yang dulu itu ada perbudakan, terus kemudian upacara. Kalau di India, kalau orang laki-laki suami mati, maka istrinya harus ikut mati dibakar. Itu sute ya, atau sate. Sute. Nah, itu pun perjuangan yang lama sekali. Misionaris itu akhirnya menghentikan upacara itu. Walaupun beberapa daerah masih melakukan, beberapa daerah sampai hari ini. Ya. Tetapi yang sudah modern tidak lagi. Perbudakan penjualan anak juga sama. Saudara, ini semua adalah karya dari anak-anak Tuhan. Mungkin ada yang mengatakan, oh itu kami juga lakukan, itu bukan dari orang Kristen. Bohong. Sejarah itu membuktikan, itu dari orang-orang percaya semua.
apalagi dari bangsa Israel. Saudara, sampai hari ini, saudara kalau saudara tahu, bangsa Israel memberikan air minum kepada Palestina. Saudara nggak pernah orang tahu ini. Sampai detik hari ini. Mereka memusuhi tapi mereka masih dikasih kehidupan, masih diberikan. Kenapa? Karena ada terang dalam hati mereka. Dan kita juga sama. Orang memusuhi kita, itu bisa silakan. Tetapi kita tetap harus ada terang. Nah, kapankah terang itu hilang? Ya, kapankah terang itu hilang? Kita akan melihat. Ya, kita lihat di gambar ini ya. Kita lihat. Nah, saudara, gambar yang pertama. Terus, nah ini. Saudara, tiang awan dan tiang api itu terang. Jadi waktu di siang hari, tiang awan itu bukan gelap loh saudara. Lebih terang dari siang hari. Malam hari seperti ini. Dan ini tembus ke langit. Dan beberapa kali seminar saya pernah beritahu hal ini. Itu tembus ke langit dan tembus ke surga. Luar biasa, saudara. Surga dan bumi itu, hadirnya Allah di ruang maha suci, itu dari surga, tembus melintasi jagat semesta galaksi yang tidak tahu berapa ribu galaksi yang ada semuanya. Tuhan dalam sekejap masuk ke sana. Kita keluar dari 9 planet aja udah pakai teknologi sudah hampir 50 tahun masih nggak bisa mencapai yang daerah yang lebih jauh, yang paling ujung, planet paling ujung, nggak bisa masih sekarang. Hanya ada pesawat yang tanpa orang. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dunia di dalam kegelapan dan bangsa Israel menjadi bangsa yang akan menjadi terang karena Allah hadir di dalam terang itu. Nah, kita lihat yang kedua, gambar yang kedua. Nah, kita lihat ini. Kenapa kenapa Adam dan Hawa itu kemudian diusir, dan kemudian di situ ada malaikat-malaikat serubim yang memegang pedang dan menyala-nyala dalam kekudusan dan tidak memperbolehkan Adam dan Hawa tinggal di taman itu lagi dan diusir keluar masuk ke dunia. Nah, ada 3 tahap. Nanti di kelas S2UJK ini saya bahas. Jadi luar dunia, halaman Taman Eden, dan kemudian masuk di Edennya. Dan manusia belum pernah di tempat di mana Allah hadir makan pohon kehidupan. Di situ. Di Edennya. Taman Eden. Manusia dengan Allah bergaul. Dan kemudian berdosa diusir. Diusir dari mana? Dari Edennya. Di pohon kehidupan yang paling terang di situ dan memancar kemuliaan dan tidak mengizinkan Adam dan Hawa tinggal di taman pun nggak boleh. Kamu harus keluar dan sebelah timur dari Taman Eden, keluar dari sana, dunia ini. Saudara, ini sesuatu yang sangat unik. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Malaikat Yehova, Yahweh, waktu ketemu dengan Yosua sebagai panglima bala tentara Allah, dalam kemuliaannya dan cahaya itu, Yosua langsung jatuh menyembah. Dan orangnya besar sekali, atau sebesar apa, gede sekali, dan membinasakan bangsa Kanaan. Dan itu dalam kemuliaan. Gideon juga ketemu dalam kemuliaan. Papanya Gideon ketemu malaikat Allah. Dan saudara pelajari baik-baik. Dan yang kita lihat ini Gideon waktu ketemu mengiri itu kan, masih ingat kan, dengan malaikat Tuhan itu, malaikat Allah. Jelas itu ada suatu kemuliaan. Yesaya juga sama, Yeremia juga sama, dan semua yang ditemui oleh Allah dalam cahaya kemuliaan kekudusan, itu kegelapan ada dalam situ mereka, dan mereka mengatakan celakalah aku, binasalah aku. Dan yang paling menonjol adalah pertemuan Yesus dengan Musa dan Elia. Itu dalam cahaya kemuliaan yang luar biasa, terang matahari pun kalah terang. Bagaimana itu ya, terangnya matahari aja kalah terang. Dan tidak menyilaukan mata. Kalau matahari kan jelas gitu kan. Ini enggak, malah terang bisa melihat tambah jelas gitu. Itu terang kekudusan. Dan tidak adanya kegelapan. Jadi di surga, saudara, tidak ada orang pakai kacamata hitam supaya silau. Atau riben gitu ya. Enggak laku doa di sana. Nah, kita akan melihat di sini.
Jadi di surga, saudara, kenapa Tuhan mengatakan akulah terang dunia? Dia tidak mengatakan akulah terang surga. Surga nggak perlu diterangi lagi, sudah terang. Nggak ada kegelapan, nggak ada dosa. Akulah terang dunia, kenapa? Karena dunia dalam kegelapan. Akulah garam dunia, karena dunia dalam kebusukan. Saudara, hubungan manusia itu hubungan manusia yang penuh dengan dosa. Tidak ada orang punya hubungan tanpa dosa, saudara. Tidak ada satupun hubungan di dunia yang tanpa adanya dosa. Semua, dari yang terdekat sampai yang paling dikenal, tetap di situ ada dosa yang terus mengalir dalam diri kita yang harus kita kalahkan dan kita harus tanggalkan. Nah, saudara perhatikan mengapa terang dan garam itu menjadi satu unsur terpenting yang Tuhan Yesus katakan bahwa orang percaya harus menjadi garam dan terang. Karena itulah kebutuhan dua hal ini di dalam dunia, di dalam diri setiap manusia. Dan dua ini, saudara. Yang satu berkaitan dengan terang kemuliaan Allah, kekudusannya, dan itu adalah terang yang akan dinyatakan, dan terang ini betul-betul akan berkontras dengan semua kegelapan, dan kegelapan terus akan memusuhinya tetapi tidak bisa memusuhi. Kalau garam adalah pengaruh daripada kekuatan orang-orang percaya yang ditinggalkan semua pemeliharaan Tuhan yang indah, yang luar biasa, yang tidak bisa mereka tolak. Dan orang mengatakan iya, karena ini karena orang-orang percaya, ini karena orang Kristen, ini kalau kita ditolong karena hal-hal yang bersifat yaitu relasi yang sangat dalam bagi orang-orang yang mengerjakannya. Jadi kebutuhan dunia, saudara, bukan kebutuhan akan uang. Bangsa Indonesia butuh untuk ditambeli, diberesi hutangnya. Bukan itu, saudara. Indonesia butuh garam yang bisa menawarkan jalan keluar bagi orang-orang yang berhati keji seperti koruptor dan lain-lain. Jadi yang diubahkan itu bukan bagaimana uang semakin banyak. Kalau koruptornya tetap ada, ya uangnya tetap habis gitu. Jadi ubahlah dulu kebusukan ini dengan garam, dan barulah negaramu itu akan menjadi negara yang memiliki kekuatan revolusi mental. Jadi revolusi mental tanpa garam dan terang dunia tidak mungkin akan terjadi. Agama tidak bisa memberikan jalan keluar terhadap kehidupan manusia, dan hanya Kristus yang kita percaya dengan iman. Jadi dua hal ini, orang-orang yang menyatakan dirinya di dalam terang, dia akan mengalirkan terang. Dan apa yang terjadi, saudara? Poligami semua terjadi, dan orang-orang yang memberikan peraturan-peraturan. Sampai hari ini Indonesia melarang poligami karena hukum Indonesia berasal dari Belanda. Hukum Belanda berasal daripada firman Tuhan, Alkitab. Sampai hari ini di Indonesia. Dan itu mau diubah terus, mau diizinkan oleh peraturan-peraturan daerah supaya boleh poligami. Kalau satu orang istrinya 4 atau lebih dari 4, bangkrut negara ini, saudara. Ya, kita lanjutkan. Apa sifat terang? Ya, tadi kita melihat itu. Yang pertama adalah sifat terang adalah memberikan, menyatakan, membukakan kebenaran, membukakan terang itu sendiri. Jadi waktu saya menjadi terang, saya sendiri sadar, oh dari dalam diri saya mengalir terang dan menerangi dunia yang gelap ini. Jadi asalnya saya ini apa? Ya gelap juga. Jadi fungsi terang adalah menyatakan dirimu adalah yang akan mengalirkan terang. Jadi kamu bukan terang yang sejati itu. Kamu dulu gelap dan sekarang dipakai untuk menerangi dunia yang gelap supaya dunia akan menjadi terang, gitu kan? Jadi fungsinya apa? Kebenaran terang itu menyatakan kepada kita ada kebenaran yang terang itu, yang menerangi. Kalau tidak ada terang, kita membunuh, kita mencuri, kita menipu, kita membuat suatu tindakan-tindakan yang berdosa. Kita nggak pernah tahu itu berdosa. Ada satu suku yang ada di daerah Eskimo. Satu wanita melayani semua saudara keluarga laki-laki itu semua. Dan itu kebudayaan, saudara. Dan tidak ada dosanya bagi mereka. Poligami ini bukan poliandri.
Dan itu kebudayaan. Jadi sang istri, kalau saya punya istri, nah istri saya harus melayani kakak-kakak saya, adik-adik saya semua. Dan itu satu kebudayaan, nggak ada masalah. Dan mungkin yang lain juga sama punya kebudayaan dan macam-macam seperti itu, nggak ada masalah. Kenapa? Karena terang itu belum ada. Begitu terang itu ada firman Tuhan, ada hukum Taurat, ada semua ketentuan-ketentuan, dan dari Gunung Sinai kemudian dikatakan, kamu harus memilih. Istri adalah cuma satu, suami adalah satu. Di dalam kekudusan, dalam keesaan Tuhan, kamu akan mengerti arti kekudusan itu. Baru kita tahu, oh berarti nggak boleh. Terus bagaimana? Oh ya, berikan yang lain. Dan dia akan mengubah kebudayaan, mengubah tradisi, keagamaan semua. Kenapa? Karena ada terang. Indonesia ini membutuhkan terang. Saudara doakan orang-orang Kristen yang terus menjadi terang dan berani mati dan menyatakan dirinya, apalagi di dalam gereja. Saudara, kalau sudah ngomong di dalam gereja, kita sadar betul jauhnya kita dari terang. Bahkan kita ini seperti orang Farisi dan ahli Taurat, penuh dengan kemunafikan, menutupi semua. Yang gelap malah ditutupi jadi gelap semua, yang terang dijadiin gelap. Betapa celakanya kamu yang harusnya terang malah kamu jadikan semua gelap. Betapa gelapnya kamu kalau kamu sendiri yang merasa terang padahal kamu gelap. Orang buta menuntun orang buta. Saudara, yang kedua, setelah kita tahu terang dan kebenaran itu membukakan mata kita dan siapakah diri kita dan dunia ini, saudara, apa yang terjadi? Kita akan melihat dosa itu menjadi jelas sekali, mengekspos dosa. Dan kita yang dulu tidak berani ngomong soal dosa, kita berani mengatakan, ini nggak boleh, ini melawan firman Tuhan. Ini nggak boleh kamu melicik seperti ini, kamu menipu Tuhan, kamu harus jujur di hadapan Tuhan. Dan disitulah terang itu akhirnya dibenci oleh kegelapan. Karena terang itu bukan cuma menerangi, dia akan mengoreksi, dia akan memberitahukan di mana kamu salah dan Tuhan akan menghukum kamu. Tuhan akan membenci kamu, bukan membenci cuma dosamu, membenci pendosa. Banyak pendeta mengatakan, oh Tuhan itu benci dosamu, gak benci kamu. Ngawur, itu ajaran sesat. Ya, dia yang berdosa, kalau dianya sih, ya kan manusia, nggak apa-apa seperti itu. Nggak bisa, saudara. Tuhan tidak pernah membuang dosa kita dihukum masuk neraka orang yang nggak bisa, saudara. Yang dimasuk neraka siapa? Ini orangnya kan masuk neraka. Bukan benci cuma dosanya, orang pendosanya Tuhan benci, saudara. Ya, jadi waktu mengekspos dan terang itu menyala dan menyatakan bahwa kamu terang, maka dunia ini menjadi gelap. Semakin gelap dunia, terangmu semakin jelas dan kamu semakin bisa melihat semua satu persatu. Maka di dalam terang ada pengadilan, ada pengujian, ada yang dinamakan penghakiman. Nah, saudara, di sini kita berfungsi sebagai terang. Jadi terang itu adalah firman Tuhan, terang adalah Kristus dan bukan kita. Maka kita bisa salah, kita bisa melakukan kesalahan, orang lain bisa melakukan kesalahan, tetapi terang yang terang sejati firman itu tidak ada kesalahan, Kristus tidak punya dosa. Maka dialah yang menjadi terang, yang akan memakai kita menjadi teladan dalam terang dan menyatakan terang itu. Dan kita kalau tidak mengatakan terang, tidak melakukan kebenaran di dalam terang itu dan terus, maka kamu akan dihakimi Tuhan sama seperti orang yang sama. Jadi kamu kalau ada terang, kamu bawa di dalam gantang, kamu sembunyikan, kamu pun binasa. Di situ, saudara. Kenapa sih orang-orang reformasi kaum Puritan itu berani mati dibakar dan semuanya? Istri-istrinya juga dibakar semua. Pada abad 16-17. Sampai istrinya disuruh ngaku, kamu harus mengaku bahwa suamimu salah. Dia mengatakan, tidak, suami saya benar, dan dia mengatakan kebenaran. Dan akhirnya Anne Hutchinson dibakar hidup-hidup. Dan beberapa wanita, istri dan anak-anak mereka, para pendeta yang sangat cinta kebenaran, mati semua dibakar. Disiksa mati semua. Dan ribuan orang pada zaman Puritan itu mati semuanya. Mereka berpikir selesailah semua. No.
Tuhan bisa menerbitkan terang-terang yang baru. Dan sampai hari ini, saudara, itu kemuliaan iman mereka dalam martir itu. Waktu saya membaca satu persatu kaum Puritan itu yang tidak berkompromi dengan kegelapan, dengan resiko mereka akan mati di dalam pengalami penderitaan, berbahagialah. Dan itulah kata-kata terakhir, berbahagia. Jadi perbuatan terang itu menyatakan siapakah diri kita dan bagaimana terang itu memancar. Saudara, 8 kata berbahagia itulah yang memancar keluar, mengalir di dalam kebenaran terang itu. Jadi kalau saudara tidak memahami 8 kata berbahagia, miskin di hadapan Allah. Bagaimana orang miskin di hadapan Allah? Waktu kamu menyatakan miskin di hadapan Allah, tidak melihat pada diri dan bergantung pada Tuhan, dan semua orang diajar bergantung pada Tuhan, hidupnya bergantung pada Tuhan. Orang miskin siapapun, dia agama apapun, bergantung pada Tuhan. Dan waktu mereka melihat apa yang kamu katakan dan dia disertai Tuhan, dapat belas kasihan, dia mencari Tuhan yang menjadikan dia miskin di hadapan Tuhan. Siapa Tuhan itu? Dia bertemu dengan Kristus. Nah, saudara, sebelum saya masuk pengakuan Tuhan Yesus, ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus itu mengaku I am selama sebanyak 7 kali. Saudara, sangat mengejutkan. Itu di depan semua orang dan di bait Allah. Jadi persis sama pada waktu bangsa Israel, dan setiap kali orang-orang rakyat atau bangsa Israel ini melawan Musa dan kemudian mau membunuh Musa, mengolok-olok Musa, menghujat Allah, di situ Allah datang dan Allah menyatakan, aku akan memberikan engkau roti, aku akan memberikan engkau terang, aku akan memberikan semua. 7 penyataan Allah di padang belantara itu dinyatakan Tuhan Yesus persis di depan bait Allah, di bait Allah itu, dan dia menyatakan semua di depan semua bangsa Israel, persis seperti Musa waktu mempertahankan kemuliaan Allah di depan bangsa Israel. Dan di situ bukan Musa, Yesus sendiri. Saudara, ini mengagumkan sekali. Jadi misi daripada Tuhan Yesus adalah menyatakan I am Yehovah. Yang kamu teriakin, Musa yang kamu teriakin, Musa kalau lihat saya, dia pun akan menyembah saya. Karena Musa tahu siapa saya, tapi kamu tidak tahu siapa saya. Aku yang disembah oleh Musa, aku yang memberikan hukum Taurat pada Musa, dan kamu sekarang tidak menerima aku. Celakalah kamu, binasalah kamu. Saya barusan ini baru mendapat setelah baca dengan keluarga kitab Keluaran, Imamat dan semuanya. Saudara, saya baru ngeh satu pelajaran Profesor Sinan Kim dari Korea. Terus saya cari-cari bahannya. Saudara tahu mengapa Tuhan Yesus berdoa di kayu salib? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa? Tidak tahu apa? Apa yang mereka perbuat. Jadi tidak sengaja. Dosa-dosa tidak sengaja ada, pengorbanan ABC semua ada, tapi dosa yang sengaja tidak ada korbannya. Jadi Tuhan Yesus berdoa bagi orang-orang apa? Yang akan mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Tetapi orang-orang Farisi ahli Taurat yang dengan sengaja binasa semua, tidak mendapatkan pengampunan. Karena dia sedang menggenapi Taurat Tuhan di kayu salib. Pengorbanan pada semua, baca saudara nanti di Imamat semua. Dosa yang tidak sengaja, dosa yang sengaja gimana? Nggak ada pengorbanan. Dan Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampunilah, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, yang tahu bahwa kamu akan dibunuh dan semua merancang semua, tidak ada pengampunan karena sengaja. Saudara, kita berpuluh-puluh tahun belajar Alkitab, kadang-kadang kita butuh seorang yang mendalami firman Tuhan untuk membukakan kebenaran ini. Dan disitulah saya bersyukur ada orang-orang mencintai firman, terus menggali firman, bukan khotbah seenak sendiri yang menyenangkan hati jemaatnya yang ngawur-ngawur gak karuan, bukan, yang mendalam firman Tuhan dan terus melihat dari seluruh konteks Alkitab, dan di situ kebenaran-kebenaran itu muncul. Wah, luar biasa saudara. Kristus itu semakin berkilau-kilau sebagai berlian yang indah sekali.
Tetapi kenyataannya hal seperti udah jarang. Ya. Coba kita lihat gambar gantang. Nah, kita lihat. Ya, the hidden, gantang itu apa? Saudara, ada beberapa gantang dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan Yesus sering kali mengatakan, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, jangan kamu gelisah. Nah, itu gantangmu. Kenapa kamu nggak bisa menjadi saksi? Ya karena kamu jangankan saksi, dirimu sendiri penuh kekhawatiran mau jadi saksi gimana? Kalau dirimu menjadi pusat daripada kehidupan, oh saya belum bisa gini-gini, mau ngasih orang, ya nggak mungkin, saudara. Betul nggak? Saya mau bantu orang, oh saya sendiri kekurangan, masa mau bantu orang? Ya gak akan sampai kapan nggak bisa. Malah di dalam kekuranganmu, di dalam penderitaanmu, kamu bisa membagikan semua untuk orang lain. Nah di situ gantangmu itu diambil dan kamu bersinar terang. Dan dalam hidup seorang hamba Tuhan, apalagi pendeta, gembala, dan orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan, saudara perhatikan, Daud mengumpulkan semua kekayaannya bukan untuk dirinya, untuk dipersembahkan bagi bait Allah. Gantangnya itu diangkat, dan Daud mengatakan, semua kejayaan, kekayaan, kekuatan, kekuasaan berasal dari engkau. Buat apa untuk aku lagi? Nggak ada, semua untuk engkau. Wow, sinarnya itu saudara, terangnya luar biasa. Kapan kita mau jadi terang yang sejati? Yang pertama, saudara, ada ikatan gantangmu, tempayanmu yang terus nutupi engkau. Dan saudara cabut itu. Kenapa? Saudara mau memikirkan siapa yang aku ingin terangi. Mungkin saudara kita yang tidak tahu kebenaran. Hari ini koko saya memberikan WA pada saya tentang banyak hal-hal yang, dan saya melihat nggak bisa nih, saya harus menjadi terang, saya harus beritahu dia. Kenapa? Karena langkah-langkah ini tidak seperti itu. Dan saya beritahu, begini loh. Kenapa? Loh kok bisa seperti itu? Ya kamu kan harus menyatakan terang. Situ saudara. Nah kalau kamu membalas A dengan A, B dengan B, C dengan C, ya ini dalam kegelapan. Caci maki, tidak apa caci maki, kegelapan saudara. Tambah gelaplah kamu di sana. Caci maki, balaslah dengan berdoa. Ampuni dia, kasih dia, berkatilah dia. Oh itu terang. Terang sekali. Yang sakit siapa? Kita. Betul ya? Saudara, itu adalah gantang. Yang kedua, gantang itu apa? Saudara, di sini saya tuliskan ada semua ya. Saudara, apa yang menyumbat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita? Mulai dari mulut kita. Istilahnya adalah silencing of setan. Sehingga kita nggak bisa bergerak lagi. Saudara, self-centered life make you silencing of the light of God. Kamu jika berpusat pada dirimu, kamu akan menutup semua terang yang harusnya kamu pancarkan, itu kamu tutup dengan basyol, dengan gantang. Kenapa? Karena fokus hidup pada diri saya, fokus hidup bukan pada Tuhan. Bukan memuliakan Tuhan, tetapi semua kebutuhan-kebutuhan saya. Orang Israel harusnya menjadi terang, nggak mau. Kenapa? Lah kami makannya mana? Lah kami untuk minumnya mana? Kami kecapean, kami kepanasan. Tiap hari aja gitu, 40 tahun loh saudara. Sampai Tuhan itu saking sabarnya, Tuhan masih kasih kesempatan generasi selanjutnya, dan generasi ini binasakan semua. Kecuali Kaleb dan Yosua. Mengerikan nggak? Tuhan itu sabar luar biasa. Ditunggu, kamu ditunggu. Keras kepala, tekar tengkuk. Kamu tuh mau hidup kayak apa? Nah, saudara, kita berdoa baik-baik. Kenapa? Karena ini peperangan rohani dalam hidup kita sendiri. Semakin kita menyangkali diri, memikul salib, mengikut Tuhan, sudah terang itu menyala terus. Tambah besar, tambah besar. Ya, nah saya tutup dengan satu ilustrasi Polaroid, ya supaya saudara tahu ini. Saya cari-cari apa ya, nah, saya ingat. Saudara tahu Polaroid zaman dulu, oh ya. Kalau zaman dulu abstrak, tahu abstrak kan, foto itu kan, ayo foto-foto, jangan goyang kan gitu kan, kita nggak boleh goyang, mentelengi terus gitu. Pokoknya goyang sedikit aja nggak jadi dia.
gini, waduh langsung gitu ya. Dan harus tenang dengan matanya. Makanya orang dulu kalau di foto tuh matanya melotot semua, tegang semua. Coba fotomu yang hitam putih kan semua melotot semua. Kenapa seperti itu? Ya karena kita harus benar-benar menyiapkan semuanya. Nah, waktu Polaroid pertama kali ada, papa saya beli itu, ayo kita foto gitu. Ini hanya ada 4 film, jadi 4 jebretan. Dan bagaimana caranya? Wah, ada kasih petunjuk gini, harus ditunggu gini. Oke, kita foto. Oke, foto. 1, 2, 3, jebret gitu. Pikir kita selesai, itu langsung hasilnya aman. Enggak, jebret gitu kan. Kan lama. Waduh, kita kumpul liatin Polaroid yang cuma sekotak ini. Orang dulu kan aneh kuno-kuno itu kan. Waduh, kepala nongol itu. Mana, liatin mana gitu. Lama pisan gitu kan. Karena hatinya nggak tahan, nggak sabar. Belum selesai, cabut. Jadinya apa? Jadi separuh ini kepala kita bener separuhnya. Lo kok jelek gini? Katanya Polaroid itu bagus. Bukan Polaroidnya salah, karena kamu salah menggantangkan Polaroid. Karena kamu tidak berhati-hati, tidak sabar, dan kamu harusnya itu ditunggu sampai selesai. Kamu nggak tunggu di tengah jalan, kamu cabut, ya udah rusak semua. Sudah pernah lihat nggak kupu-kupu? Sudah lihat, wah ini kupu-kupu, mau jadi kupu-kupu ini dilatinin, nggak sabar. Terus kita kemudian ambil barang yang kayak lancip-lancip kan, diotak-atak, terus akan jadi kupu dia, tapi nggak bisa terbang. Kenapa, saudara? Karena belum waktunya kupu-kupu itu tahan dan harus ada di kepompong itu dengan waktu yang ditentukan oleh Tuhan, dengan kesabaran. Kita nggak sabar, buka kupu-kupu itu, dirobek semua. Akhirnya jadi kupu-kupu, nggak bisa terbang. Lu kenapa kok nggak bisa terbang? Karena kamu yang mempercepat proses yang seharusnya Tuhan kasih dan kamu tidak terima. Dan itulah bangsa Israel lumpuh rohaninya. Jadi artinya bahwa gantang itu melumpuhkan rohanimu dan kamu tidak bisa menyatakan terang dan kamu dalam kegelapan. Dan kasihan orang seperti ini. Jadi harusnya gimana? Oh ya, tunggu berapa itu sampai selesai. Sabar ya. Jadi kita saling lihatnya satu malam. Ayo, nggak boleh. Mau cabut gitu, nggak boleh. Tunggu sampai selesai. Begitu selesai semua, bagus gitu kan. Lihat kamu tuh, matamu lihat. Tidur. Di foto kok tidur, kamu baru tahu kita foto. Loh, kamu tidur. Nggak tidur, tapi jebret gini saya gitu kan. Jadi, ini kok tidur semua fotonya. Nah, saudara tahu. Jadi, apa yang membuat kita sulit sekali untuk terang itu bercahaya, saudara, itu adalah daging kita semua, ketidaksabaran kita, keinginan kita yang melampaui batas-batas yang Tuhan berikan, dan kita tidak mau diproses, dan kita tidak mau ingin melangkah secepatnya. Saudara, semua ada waktunya dari Tuhan, dan gantang itu banyak. Saudara, yang terakhir, saudara, tidak ada orang Kristen yang secret agent, CIA, FBI, BIN, tahu BIN? Badan Intelijen Indonesia. Papa saya baru tahu kalau dia termasuk intelijen. Waktu mati baru tahu dapat surat. Intelijen dia. Oh, makanya kok lurah-lurah takut dengan dia, tentara. Dia intelijen. Anaknya baru tahu. Mama saya juga baru tahu setelah berita. Oh ya, pernah papa mungkin, tapi begitu suratnya baru tahu. Oh ya, dapat pensiunan itu. Nggak usah lah katanya. Padahal sekarang nyesel kita. Harusnya kan lumayan dapat pensiun. Nah, saudara, orang Kristen tidak mungkin menjadi agent yang tersembunyi. Jangan, jadi orang Kristen jangan nyata-nyata, jangan nyala-nyala gitu. Terus KTP jangan ada. Pakem pendeta. Kalau ke China ketahuan pendeta udah di stop. Nah, itu beda, saudara. Tapi kalau di Indonesia, terus KTP kita ada pendeta, ketakutan, saudara, jangan sampai gantangmu mungkin kamu sedang tutupi. Jadi dirimu kamu tutupi. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak berkenan pada Tuhan. Dan banyak majelis waktu saya tanya, kenapa kok masih
namamu ada agama Buddha, agama Islam. Loh, kamu kan udah Kristen. Pak, kalau gini Pak dagang beres Pak. Ngurus-ngurus semua gampang. Begitu Kristen susah katanya. Nah, ini gantang. Gantang kita. Kita berdoa supaya gantang ini diangkat oleh Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Biarlah pada hari ini kami menjadi terang yang sungguh-sungguh memancar, dan kemuliaan Tuhan tidak pernah terhalang oleh apapun. Dan kami tidak meletakkan di bawah kantang, di bawah tempat, di bawah kolong, tetapi di kaki Dian, di atas kota suci. Dan di sanalah Tuhan, kami menyatakan terang-Mu yang sejati. Dan kami percaya Tuhan, tidak mungkin kami tidak terang, tidak mungkin kami tidak menjadi terang dunia, karena kami sudah mendapatkan 8 kata berbahagia. Dan disitulah Tuhan, kami tahu siapakah kami. Jadikan kami terang dunia yang seturut dengan hati-Mu Tuhan. Kami menerima pengampunan-Mu, karena kami tahu Tuhan, kami tidak pernah memusuhi Engkau dalam dosa kami yang sudah Engkau tebus ini. Dalam kelemahan-kelemahan kami, doa-Mu, terang-Mu mengatakan, ampunilah, karena kami tidak tahu apa yang kami berbuat. Kami sadar Tuhan, hati kami menginginkan terang sejati, tapi seringkali manusia daging kami terus membuka dalam kelemahan-kelemahan kami, menutupi terang Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, jadikan kami terang yang berkenan pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin.